Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Arif Bukhari. Saya mahasiswa dari UIN SSC, Universitas Islam Negeri Siber, Syekh Nurjati, Cirebon. NIM 228 113 0194. Akan mengerjakan tugas akhir semester dari mata kuliah Creative Content Production pembelajaran PAI yang diampu oleh Bapak dosen Ardi Dwi Susandi. Saya akan membahas tentang ilmu dasar dari fan nahwu dan shorof. Sebelum menyaksikan video ini, silahkan untuk like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Arab ya. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab, tentu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Nah, dalam belajar bahasa Arab kita akan jumpai dua pembahasan ya. Yang pertama adalah ilmu nahwu, kemudian yang kedua adalah ilmu saraf. Nah, apa bedanya ilmu nahwu dan ilmu saraf? Kalau ilmu nahwu, ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir al-kalimah, di akhir kata. Jadi dia hanya membahas tentang harokat akhirnya saja. Itu namanya ilmu nahwu. Contoh misalkan kata Muhammadun bisa berubah menjadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Nah, perubahan ini baris yang berubah dari dhamma, kemudian fathah, kemudian kasrah, ini namanya dipelajari di dalam ilmu nahwu. Kemudian yang kedua adalah ilmu saraf. Jadi ilmu saraf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat, perubahan bentuk kata. Jadi dia membahas tentang struktur ya, perubahan kata. Sedangkan nahwu adalah mempelajari tentang baris akhir sebuah kata. Contoh misalkan di sini kata doroba bisa berubah menjadi duriba, yadribu, doribun, madrubun, dorban, dorbatan. Nah, perubahan ini semua kita akan tahu di ilmu saraf ya. Kita akan tahu pembahasannya di ilmu saraf. Jadi, secara garis besar bahasa Arab itu hanya dua pembahasan besar ya. Pertama ilmu nahwu dan ilmu saraf. Baik. Kemudian penyusunan narasi, ya, penyusunan kalimat dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama al-harfu, huruf. Kemudian al-kalimah, artinya kata. Jadi huruf yang menyusun al-kalimah, yang menyusun kata. Kemudian al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Jadi kata adalah yang menyusun al-jumlah, yang menyusun kalimat. Nah, perhatikan di sini pertama al-harfu, huruf. Jadi dalam bahasa Arab huruf itu dibagi 2 bagian. Yang pertama adalah al-huruful hijaiyu, huruf hijaiyah. Yang kedua adalah huruf yang bermakna ya, huruful ma'ani. Jadi huruf hijaiyah seperti yang kita pahami ya, alif, ba, ta, tha, jim dan seterusnya sampai akhir. Itu namanya huruf hijaiyah. Sedangkan huruful ma'ani, huruf yang mempunyai makna, yang mempunyai arti, contoh diantaranya misalkan wa. Wa itu artinya dan, ya. Kemudian summa, kemudian fa, maka, ka, seperti, ba dengan ila, ke. Nah, jadi huruf itu ada 2 bagian ya, huruf hijaiyah yang kita hafalkan, alif, ba, ta, tha dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah huruf yang mempunyai arti, huruful ma'ani.
Nah, berikutnya setelah huruf yaitu tentang kata ya, al-kalimah. Al-kalimah artinya kata. Jadi dalam bahasa Arab, kata dibagi menjadi 3 bagiannya. Yang pertama adalah fi'lun, kata kerja. Jadi kata kerja itu dia berhubungan dengan waktu ya. Berhubungan dengan waktu. Maka sering kita mendengar ada kata kerja lampau, kata kerja yang sedang berlangsung, atau kata kerja perintah. Itu namanya fi'il ya, kata kerja. Ada namanya fi'il madi yang pertama. Fi'il madi, kata kerja lampau, terjadi di masa lampau. Dorobah diartikan telah ya, telah memukul. Yang kedua mudhari, al-mudhari, sedang berlangsung ya. Contoh misalkan yadribu, sedang memukul. Atau fi'il amr ya, al-amru ya, fi'il amr artinya perintah, idrib, pukullah. Nah, ini dibahas di di fi'il, kata kerja ya, di kata kerja. Kemudian yang kedua adalah ismun, kata benda. Jadi kata benda dia tidak berhubungan dengan waktu ya. Contoh misalkan kitabun, buku, qalamun, pena, madrasatun, sekolah. Di masa yang telah terjadi atau masa lampau tetap kitabun. Di masa yang sedang berlangsung tetap kitabun. Di masa yang akan datang tetap kitabun. Tidak pernah berubah. Itu namanya isim. Tidak berhubungan dengan waktu. Beda tadi dengan fi'il ya di sini. Fi'il. Kalau dia masa lampau doroba. Telah artinya ya. Telah memukul. Yadribu, sedang memukul. Idrib, pukullah. Nah, perhatikan susunan kalimatnya berubah sesuai dengan waktu yang digunakan. Kalau masa lampau pakai fi'il madi. Masa sekarang mudhari. Atau fi'il amr ya, jadi masa sekarang atau masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah harfun. Tadi kita sudah bahas ya, harfun itu adalah huruf yang mempunyai makna di sini yang kita maksud. Misalkan wa, dan, summa, kemudian, fa, maka, ka, seperti, bi, dengan. Jadi bisa dipahami ya, kata dibagi menjadi 3 bagian, fi'il, isim, dan huruf. Kemudian terakhir adalah al-jumlatul mufidah. Nah, al-jumlatul mufidah ini adalah gabungan antara fi'il, isim, dan huruf. Maka menjadilah jumlatul mufidah. Jadi jumlatul mufidah kita artikan secara sederhana adalah kalimat yang sempurna, ya. Kalimat yang sempurna. Jumlatul mufidah. Contoh jumlatul mufidah misalkan di sini dzahaba Muhammadun ilas suqi. Dzahaba di sini ada kata kerja ya, fi'il madi, telah pergi. Muhammadun isim Muhammad ya. Ila huruf ke artinya. Kemudian suq pasar, isim juga. Nah, ini sudah tersusun menjadi ada kata kerja, ada kata benda, dan ada huruf. Maka susunan kalimat ini kita bisa mengatakan al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna. Jadi ini adalah gambaran umum ya, gambaran umum belajar bahasa Arab ya, seperti ini. Pertama di sini adalah isim ya, ismun. Ismun kata benda. Jadi dalam kalimat terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah ismun kata benda, fi'lun kata kerja, kemudian huruf. Harfun kata sambung atau huruf ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan secara singkat ya, secara sederhana agar gampang dipahami dan bisa dipraktekkan ya, tentang isim itu seperti apa. Nah, dalam ilmu nahwu secara sederhana kita terjemahkan atau kita artikan al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa lam tuktaran bizzaman. Jadi al-ismu, isim, huwa adalah kalimatun, kata, dallat yang menunjukkan, ala atas, ma'nan, makna atau arti, walam tuktaran
tuktaran, dan tidak berkaitan bizaman, dengan zaman atau waktu. Nah, jadi secara sederhana, kata benda itu adalah kata yang menunjukkan pada makna tertentu yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, apa maksudnya menunjukkan makna tertentu tidak berkaitan dengan waktu? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, perhatikan di sini kata ustadzun, guru, di masa lampau ustadzun. Di masa sekarang tetap ustadzun, di masa yang akan datang tetap ustadzun, tidak berubah. Itu namanya walam tuktaran bizaman, tidak berkaitan dengan waktu. Ini nama orang ya, ustadz, guru, atau profesi ya. Atau khailun, nama hewan. Khailun itu namanya artinya adalah kuda. Nah, di masa lampau tetap khailun, di masa sekarang khailun, masa yang akan datang tetap khailun. Tidak pernah berubah bentuk kata khailun ini. Itu namanya walam tuktaran bizaman, tidak berkaitan dengan waktu. Atau benda mati daftarun, buku catatan. Nah, di masa lampau, di masa yang telah berlalu, ya, yang telah berlalu tetap daftarun, yang sedang berlangsung tetap daftarun, atau yang akan datang tetap daftarun, tidak berubah. Ini namanya walam tuktaran bizaman, tidak berkaitan dengan waktu. Atau asjarun, pohon ya. Di masa lampau, masa sekarang, atau yang akan datang tetap sama, asjarun. Ini bentuk jamak daripada syajaratun. Paham ya? Taib. Nah, kata benda memiliki tanda-tanda ya, alamatul ismi, tanda kata benda. Jadi walaupun kita tidak mengetahui terjemahannya, asalkan kita mengetahui tanda-tanda daripada kata benda itu, maka kita bisa pastikan, oh ini kata benda, oh ini kata kerja. Nah, itu tujuannya ya. Kita mengetahui tanda atau alamat. Jadi alamat ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Alamat. Jadi atau tanda. Nah, apa tanda yang pertama daripada kata benda itu? Tanda yang pertama adalah al-khafdu. Al-khafdu itu artinya adalah kasrah, berbaris kasrah. Contoh misalkan di sini kata Bismillahirrahmanirrahim. Nah, walaupun kita tidak mengetahui terjemahannya, kemudian kita mengetahui tanda-tandanya, bahwasanya kata benda salah satu tandanya adalah berbaris kasrah. Bismi, kasrah di sini akhir kata. Allahi di sini kasrah, Ar-Rahmani di sini juga kasrah ya. Kemudian Ar-Rahimi kasrah. Nah, semua kata yang berbaris kasrah kita pastikan itu adalah kata benda. Tidak ada kata kerja yang berbaris kasrah. Paham ya? Nah, ini yang pertama. Tanda yang pertama. Baik. Tanda yang kedua adalah at-tanwin. At-tanwin atau tanwin, berbaris tanwin, berbaris an in un, fathatain, kasratain, dummatain. Contoh misalkan ada kata rajulun ya. Ada kata rajulun. Di sini bunyi un ini namanya tanwin. Laki-laki artinya ya. Kemudian imra'atun, perempuan. Nah, di sini kita melihat kata ini berbaris tanwin di akhirnya, bunyi un ya. Di sini rajulun, imra'atun. Nah, kita bisa pastikan kalau kata ini adalah kata benda. Ya, paham ya? Walaupun kita tidak mengetahui terjemahannya. Oh, ini kata benda, ada tanwin. Boleh juga nanti biasanya berbaris fathatain, rojulan atau rojulin, imra'atun, imra'atan atau imra'atin. Paham ya? Taib. Kemudian tanda yang ketiga adalah al-alif wal lam. Ada alif dan lam. Jadi sebuah kata dimasuki oleh alif lam, kita bisa pastikan itu adalah kata benda. Nah, perhatikan di sini kata ar-rajul. Ada alif lam di awal.
Al-imra'ah. Al-imra'ah. Nah, setiap kata yang ada alif lam dimasuki oleh alif lam, maka kita pastikan itu adalah kata benda, ya. Itu adalah kata benda. Nah, perlu kita pahami di sini bahwasanya kalau sebuah kata ada alif lam, maka dia tidak bisa ditanwin, nggak boleh bunyi ar-rajulun. Ya, di sini hanya bentuk dhamma. Akan tetapi kalau tidak ada alif lam di awal sini, ya, di awalnya nggak ada alif lam, di awal nggak ada alif lam sini, ya, di awal nggak ada alif lam, maka dia ditanwin rajulun, imra'atun. Tapi kalau ada alif lam tidak boleh ditanwin, nggak boleh dibaca ar-rajulun, tapi hanya ar-rajulu. Paham ini, ya? Taib, itu adalah tanda yang ketiga, ya. Ada tanwin, ada alif lam, ya, di awal kata. Nah, kemudian tanda yang terakhir adalah huruful jar. Huruful jar. Huruf jar ini adalah huruf yang membuat kata setelahnya menjadi berbaris kasrah. Nah, contoh misalkan di sini ada kata min. Min itu artinya dari, ya. Kemudian fi artinya di atau di dalam, tergantung kalimatnya kita menerjemahkan. Misalkan di sini minallahi, dari Allah, ya. Maka setelah kata min pasti berbaris kasroh kata setelahnya. Minallahi, dari Allah. Fil baiti, di dalam rumah. Nah, ini, ya. Jadi ini adalah tanda-tanda daripada kata benda, ya. Ada al-khafdu kasrah, at-tanwin, bunyi an-in-un, atau dimasuki oleh alif dan lam, atau ada huruf jar. Nanti huruf jar kita akan buatkan pembahasannya khusus huruf-huruf apa saja yang termasuk huruf jar, ya. Huruf jar. Nah, itu, ya, cara memahami kata benda beserta tanda-tandanya. Nah, perhatikan di sini huruful jar, ya, huruf jar. Nah, apa sih pengertian huruf jar itu? Nah, kita terjemahkan secara sederhana adalah al-jarru huwa ibaratun anil kasrati allati yuhdisuhal amilu au ma naba anha. Jadi al-jar, jar huwa adalah ibaratun, istilah, anil kasrati, untuk baris kasrah, allati yuhdisuhal amilu au ma naba anha. Itu yang terjadi karena ada amil atau huruf jar atau mana ba'anha, atau mana ba'anha, atau yang menggantikannya. Apa maksudnya? Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, perhatikan kalimat salamtu ala Mahmudin. Aku bersalam kepada Mahmud. Nah, di sini perhatikan ada huruf jar, ya. Ala. Ala ini namanya huruf jar. Nah, inilah yang namanya amil, ya. Huruf jar itu, ya, istilahnya amil. Nah, karena ada amil ini, ada huruf jar ini, membuat kata setelahnya itu berbaris kasrah. Paham, ya? Ala Mahmudin. Aku bersalam kepada Mahmud. Bisa diartikan kepada atau atas, ya. Kita menerjemahkan agar orang bisa paham seperti itu. Nah, ini namanya huruf jar ala, maka kata setelahnya adalah kasrah, Mahmudin. Nah, untuk yang kata yang setelah huruf jar, ini namanya jar, dan kata yang berbaris kasrah ini namanya majrur, ya. Namanya majrur. Ini jar, ini namanya majrur. Paham, ya? Ini contoh yang pertama tentang amil. Kemudian yang kedua, mana ba'anha, atau yang menggantikan amil itu.
Contoh, perhatikan di sini. Kalimat kitabu Zaidin mufidun. Bukunya Zaid bermanfaat. Nah, perhatikan kata ini strukturnya adalah mudhof. Ini namanya mudhof atau yang sandaran. Kemudian mudhof inilah yang disandarkan. Yang disandarkan. Kitabu Zaidin. Nah, struktur kata kalimat daripada mudhof dan mudhofun ilaih, mudhof dhammah, sementara mudhofun ilaih berbaris kasrah, ya. Berbaris kasrah. Kitabu Zaidin, kita terjemahkan bukunya Zaid, ya. Kita terjemahkan bukunya Zaid. Kita beri contoh yang lain, misalkan kuncinya mobil, ya. Berarti miftahus sayyarati, ya. Paham ya? Nah, miftahus sayyarati. Atau misalkan pintunya rumah, babul baiti, pintunya rumah. Pintunya surga, babul jannati. Nah, itu mudhof, mudhofun ilaih. Kitab di sini disandarkan kepada Zaid, ya. Bukunya Zaid. Nah, ini namanya kitab ini namanya manaba anha, ya. Manaba anha. Setelahnya adalah kasrah. Paham ya? Jadi bukan hanya huruf jar yang bisa membuat kasrah setelahnya, akan tetapi juga ada namanya atau yang menggantikan huruf jar itu yang bisa membuat kasrah. Nah, disinilah yang berbaris kasrah juga di sini namanya majrur, ya. Majrur. Dia mudhofun ilaih majrur. Majrur itu untuk sebutan kata yang berbaris kasrah. Kalau hurufnya namanya jar, ya, jar. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita masuk pada huruf-huruf apa saja sih yang termasuk huruf jar yang harus kita hafalkan agar kita bisa pahami. Perhatikan, di sini ada huruf jar yang pertama adalah kata min, ya. Min itu artinya dari, ya, min. Minallahi, dari Allah. Minallahi, maka kata setelah min berbaris kasrah akhirnya. Minallahi, dari Allah, ya. Kemudian huruf jar berikutnya adalah ila. Ila itu artinya ke, ya. Contoh di sini, ila suki, ke pasar. Nah, setelah kata ila, kata setelahnya berbaris kasrah. Ila suki. Paham ya? Berikutnya, yang ketiga adalah an. An artinya dari, ya. Anin nabi, dari nabi, ya. Nabi, bukan nabiyu, tapi nabi, karena ada kata an. Dari nabi. Setelah kata an, kata setelah an ini maka berbaris kasrah. Karena fungsi huruf jar itu membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Baik, berikutnya yang keempat di sini adalah ala, ya. Ala itu diartikan di atas, ya. Ala. Contoh di sini, alal maktabi, di atas meja. Nah, karena ada ala, maka kata maktabi berbaris kasrah. Maktabi. Paham ya? Berikutnya, yang kelima adalah kata fi. Yang termasuk huruf jar yang kelima adalah fi. Fi itu artinya di, bisa diartikan di atau di dalam, ya. Tergantung konteks kalimatnya. Nah, di sini contohnya fil baiti, di rumah, ya. Misalkan kita menanyakan aina akhuka, di mana saudaramu, kita menjawab misalkan fil baiti, di rumah. Bukan baitu tapi baiti, karena ada fi, ya. Membuat kata setelahnya berbaris kasrah. Nah, itu ya. Kita lanjut untuk huruf jar berikutnya.
Yang keenam adalah rubba. Rubba rajulin karimin. Banyak, ya. Rubba bisa diartikan banyak, bisa diartikan sedikit, ya. Rubba. Rubba rajulin karimin. Banyak pemuda yang mulia. Rubba huruf jar. Ini namanya majrur, ya. Rajulin karimin. Banyak pemuda yang mulia. Nah, kalau yang kata yang ini namanya sifat-sifat dari rajulin ini, ya. Maka dia juga kasrah di sini, mengikuti yang disifati. Karena rajulin kasrah, maka karimin juga kasrah. Nanti ini ada pembahasan khususnya, ya. Baik, lanjut. Yang ke-7 adalah al-ba'u. Al-ba'u itu maksudnya huruf ba, ya, diartikan dengan, ya, diartikan dengan. Misalkan dicontohkan di sini huruf ba yang diawali huruf ba bil mirsami, dengan pensil. Misalkan aktubu bil mirsami, saya menulis dengan pensil, atau aktubu bil qalami, saya menulis dengan pena. Atau misalkan kita mengatakan azhabu bis sayyarati, saya berangkat dengan mobil. Nah, itu, ya. Maka kata setelah bi berbaris kasrah. Paham, ya? Berikutnya yang ke-8 adalah huruf kaf. Nah, huruf kaf. Al-kaf, huruf kaf yang ini, ya. Kaf. Misalkan dicontohkan di sini kal qamari, bagaikan rembulan, ya, atau seperti rembulan. Kal qamari. Misalkan kita mengatakan wajhuki kal qamari, wajahmu bagaikan rembulan. Fil lailatil mazlumah, di kegelapan malam. Gitu, ya. Nah, ini seperti majas lah, begitu, ya. Melebih-lebihkan atau menyanjung seseorang. Atau mengumpamakan seseorang, misalkan kita mengatakan anta kal asad, kamu bagaikan singa, maksudnya pemberani, kuat, ya. Ini menggunakan kaf. Kal qamari, maka kata setelahnya berbaris kasrah. Bisa dipahami, ya? Lanjut berikutnya, yang terakhir adalah lam, ya, lam. Lam itu artinya milik. Misalkan kita mengatakan di sini lir rasuli, milik rasul, ya. Atau dalam Al-Qur'an misalkan kita sering mendengar lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Nah, li huruf jar, kata setelahnya berbaris kasrah. Jadi ini, ya, pembahasan untuk huruf jar. Semua huruf jar dari yang sebelumnya sampai sekarang yang ke-9 ini, ya. Rubba, ba, kaf, lam, huruf lam. Semua kata yang ada setelah huruf jar berbaris kasrah. Itu kaidah umumnya, ya. Itu adalah kaidah umum. Akan tetapi biasa ada pengecualian. Tapi itu hanya sedikit. Baik, ini, ya, pembahasan kita tentang huruf jar. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Semoga dengan apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Kami haturkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.